Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat fardu Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan dalam pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan praktek ibadah umrah tamattu sebelum haji tamattu. Terakhir tadi telah kita sebutkan umrah tamattu diakhiri dengan mencukur rambut. Untuk perempuan dibedakan dengan cara untuk laki-laki. Untuk perempuan sangat mudah sekali, diambil jalinan rambut beberapa helai, kemudian dijalin, kemudian dipotong di ujungnya seruas jari. Satu cukup, kalau mau misalnya ganjil 2, 3 di beberapa tempat. Maka setelah itu dia tahallul. Sudah selesai tahallul, maknanya sudah halal. Yang dilarang di dalam ihram sudah dihalalkan kembali untuk dilakukan seperti biasa. Adapun untuk laki-laki terakhir tahallulnya mencukur rambut. Ada 3 cara. Pertama, cukur habis, botak, licin, dan dia mendapatkan 3 doa Nabi SAW, 3 kali doa, yaitu rahmat Allah. Atau ingin mengambil yang lainnya, mencukur dengan gunting, seperti kita misalnya pergi ke tukang pangkas dirapikan. Kemudian yang opsi yang lain adalah mencukur pendek, tidak membotakkan, tapi mencukur pendek rata. 3 cara inilah yang dibenarkan untuk tahallul mencukur rambut bagi laki-laki. Setelah itu dia berpakaian bebas, kemudian dia telah halal bergaul dengan istrinya. Saya berikan kesimpulan yang padat supaya kita paham poin-poinnya untuk umroh. Tadi agak rinciannya sebenarnya masih banyak juga yang saya tinggalkan. Poin pertama, pakaian ihram. Setelah memakai pakaian ihram, ambil miqat. Contohnya di Bir Ali, di Zulhulaifah, Madinah. Setelah itu berangkat ke Makkah, memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sampai ke Mekah, tawaf umrah, kudu, kedatangan. Ya, 7 putaran dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. 3 putaran pertama lari kecil atau jalan cepat, dan 4 putaran berikutnya pelan, jalan biasa. Setelah itu sholat di belakang makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah. Ada telapak kakinya. Ya, baca Al-Fatihah, kemudian kuliah Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Kemudian setelah itu minum zam-zam, berdoa. Ya, kemudian setelah itu menuju Safa, Marwah, kemudian Marwah ke Safa sampai 7, terakhir di Marwah. Kemudian mencukur rambut. 5 poin inti: pakaian ihram, miqat, ya, kemudian tawaf, kemudian salat di belakang makam Ibrahim,
masuk di situ minum zam-zam, kemudian sa'i, ya, dari Safa Marwah, kemudian yang terakhir cukur rambut. Ini inti dari umroh. Setelah kita berpakaian biasa, halal yang diharamkan ketika ihram, maka kita menunggu hari H berangkat tanggal 8 Zulhijjah untuk pelaksanaan ibadah haji. Sama caranya, dimulai dengan mandi bersih, pakai minyak wangi setelah mandi di badan, dan tidak mengenai kain ihram. Begitu juga ketika umrah dan ketika haji juga seperti itu. Kemudian memakai kain ihram. Pakaian perempuan telah kita sampaikan tadi penjelasannya di umrah. Kemudian ketika haji juga sama. Kemudian begitu juga pakaian laki-laki. Untuk pakaian ihramnya ada 2 helai, di atas dan di bawah, yang biasa sudah ada dijual kain ihram berwarna putih, dan dia tidak dijahit tengah, tidak seperti sarung. Setelah dipakai, maka ketika semua orang sudah berada di Mekah, maka miqatnya adalah langsung dari rumah masing-masing penduduk Mekah atau dari hotel tempat tinggal kita yang dari negeri-negeri yang lain, dari negara lain. Langsung mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, berarti untuk haji tamattu, itu ditambah mutamatti'an. Kemudian berangkat kemana? Berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina pada tanggal 8 hari Tarwiyah. Ya, mulai melakukan salat zuhur di qasar 2 rakaat tanpa dijamak dengan asar. Zuhur tepat pada waktunya 2 rakaat, asar tepat pada waktunya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya tepat pada waktunya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Salat 5 waktu tepat pada waktunya, cuman di qasar yang 4 rakaat. Ini berada di Mina tanggal 8. Berarti 8 Pak zuhurnya sampai subuh besoknya. Berarti sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 9 Zulhijjah setelah matahari terbit bertolak ke Arafah. Sampai di Arafah diusahakan sebelum zuhur. Setelah zuhur juga tidak masalah, tergantung lancar perjalanan ke sana. Kemudian setelah sampai di Arafah, diusahakan mendengarkan khutbah Arafah. Seperti di Masjid Nabiro itu ada khutbah Arafah, masjid yang ada di Arafah, namanya Masjid Namiro. Masjid Namiro itu setengahnya berada di dalam Arafah, setengahnya berada di luar Arafah. Maka para ulama mengatakan jangan sampai orang masuk Masjid Namiro dan dia berlama-lama di sana, bahkan mungkin sampai waktu maghrib, karena waktu di Arafah sampai waktu maghrib, dari zuhur sampai maghrib. Jangan sampai berlama-lama di Arafah, masuk Masjid Namiro tetapi ternyata berada di luar Arafah, karena setengah masjid itu di luar Arafah, setengahnya di dalam. Maka ketika seorang berada di luar Arafah bisa batal hajinya, karena rukun haji salah satunya adalah di Arafah. Nabi SAW bersabda, al-hajju Arafah, haji itu berada di Arafah, dan Arafah itu tempat kita berdiam, ya, di perbatasan Arafah. Kemudian setelah maghrib pada tanggal 9 Zulhijjah, berarti masuk maghribnya tanggal 10 malamnya, itu berarti malam Idul Adha, malam hari raya Idul Adha, malam 10. Kita berangkat dari Arafah setelah maghrib dan menuju Muzdalifah. Mabit, menginap malam, dan diusahakan sampai subuh. Kemudian diusahakan juga sesuai dengan sunnah, jangan sholat maghrib dan isya di Arafah. Kita hanya sampai di Arafah sebelum maghrib dan bertolak setelah maghrib, dan jangan sholat maghrib dan isya di Arafah, tapi sholat maghrib dan isyanya di Muzdalifah, walaupun agak terlambat datangnya, mungkin jamak takhir, ya, jamak qasar takhir, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, walaupun misalnya sudah jam 10 malam nyampe di Arafah. Jangan dilakukan, mohon maaf,
Kalau sudah sampai di Musdalifah jangan sholatnya di Arafah. Mina sholat tepat pada waktunya, kemudian yang 4 rakaat diqashar. Kemudian besoknya Arafah pada tanggal 9 berada dari zuhur sampai pas maghrib, matahari terbenam. Kemudian sholat zuhur asarnya di jamak, ya kalau misalnya bisa di waktu zuhur berarti jamak qashar takdim. Kemudian malamnya di Musdalifah mabit, dan juga di jamak qashar maghrib dengan isya. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Tidur sampai pagi, istirahat. Saat pagi pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari raya Idul Adha di negeri-negeri kaum muslimin, maka mulai berangkat setelah matahari terbit menuju ya tempat melempar jumroh, yaitu jumroh Aqabah. Karena jumroh itu ada 3, sughra kecil, wusta menengah, kemudian Aqabah besar. Jadi yang langsung tujuannya yang besar, satu aja. Pada tanggal 10 Zulhijjah melempar 7 batu kecil seruas jari kita, ya sebesar biji kacang almond. Lempar, ambil 7, lempar, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 7. Ya, kemudian kita menyembelih bagi haji tamattu, menyembelih kambing. Ya, kalau seandainya tidak bisa pada tanggal 10 masih ada hari tasyrik 11, 12, 13. Begitu juga ketika kita hari raya Idul Adha di negara masing-masing, maka penyembelihan hewan korban Idul Adha setelah sholat Idul Adha ada khutbah, ya khutbah Idul Adha, kemudian setelahnya baru menyembelih pada tanggal 10. Kalau tidak sempat satu dan lain hal, ya maka boleh tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Begitu juga ketika haji, ya ada kewajiban untuk bayar atau menyembelih kambing. Berarti itu tanggal berapa? Tanggal 10. Selesai lempar jumroh Aqabah 7 batu, kemudian ya menyembelih kambing, kemudian cukur rambut. Ini cukur rambut yang kedua. Yang pertama adalah untuk umroh, yang kedua baru untuk haji tanggal 10. Kemudian yang terakhir baru pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah sama 7 putaran dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, ya kemudian sa'i untuk tawaf ifadah dari Safa Marwah, Marwah ke Safa sampai 7. Selesai tanggal 10, ya kalaupun misalnya waktu kita banyak yang habis yang digunakan karena 4 perbuatan ini membutuhkan waktu yang lama, maka diusahakan kita sudah masuk ke Mina, ya kembali lagi ke Mina. Yang pertama ke Mina tanggal 8, kemudian balik lagi ke Mina malam 11-nya, 10 kemudian malamnya. Maka dikatakan mabit Mina malam, malam 11, malam 12, malam 13. Ya, dan sholatnya juga ya diqashar bagi 4 rakaat menjadi 2, tepat pada waktunya, tidak dijamak. Selama 3 hari, 11, 12, 13. Kemudian ada satu perbuatan lagi terakhir untuk menutup ibadah haji kita, yaitu melempar jumroh. Tadi tanggal 10 cuma 1 jumroh Aqabah. Kalau 11, 12, 13 itu lemparnya 3. Mulai dari kecil, sughra, bergerak menuju ke tengah, wusta yang di tengah, kemudian bergerak terakhir Aqabah, yaitu kubra besar. Dan ini dilempar jumroh ini setelah zawal, setelah maksud waktu zuhur tanggal 11. Besoknya lagi tanggal 12 juga setelah zuhur. Kemudian juga tanggal 13 juga setelah zuhur. Lempar 3 jumroh, 3, 3, 3. Satu jumrohnya 7 batu. Berarti satu hari itu 21 batu. 21 batu, 21 batu, 21 batu. Ya. Dan setelah kita mengambil hari yang ke-13, maka kita
sudah boleh bertolak setelah melempar jumroh yang 3 tersebut, sudah boleh bertolak dari Mina menuju tempat tinggal kita, maktab kita masing-masing di Mekah. Maka tuntaslah, selesai pelaksanaan ibadah haji. Ya. Kalian belum praktek Pak, atau belum belajar teori secara rinci, ini nggak masuk. Ya, dan saya dikasih judul ini untuk membahas, ya saya sampaikan. Kita ulangi lagi secara ringkas. Umroh ringkas. Pakaian mandi bersih, pakaian ihram. Setelah pakaian ihram ke miqat, mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Kemudian banyak talbiyah sampai ke Mekah. Kemudian sampai ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, tawaf 7 putaran Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Kemudian setelahnya diusahakan untuk sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Kemudian setelahnya minum zam-zam, ya, berdoa dan minum zam-zam. Kemudian setelahnya sa'i dari Safa Marwah 7. Kemudian terakhir cukur rambut. Selesai umrah. Kapanpun kita mau umrah, walaupun tidak umrah untuk haji, sama caranya. Ada yang mengulangi ringkasannya umrah ini? Coba tunjuk tangan. Rasa saya kalau yang sudah pernah praktek, insyaallah bisa. Ada yang mengulang? Nggak ada. Umrah saja dijawab, tidak bisa jawab, apalagi haji. Ya, 6 hari. Ya, rinciannya kalau haji tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Raya Idul Adha, ya, tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik, 6 hari. Selesai ibadah haji. Coba ulangi yang ringkas nih. Nah, ada yang bisa ngulang? 8 sampai 13. Boleh, karena Anda minta. Tidak perlu minta izin, boleh-boleh. Memang harus boleh. Ya, silakan. Pak Mujahid fisabilillah. Tafadhol. Ya, di mana Pak? Iya, hari tarwiyahnya di mana? Nama tempatnya. Enggak usah rincian dulu. Nama tempatnya. Kalau kita pergi hari tarwiyah itu kemana? Tempatnya namanya apa? Ya, itu yang saya inginkan. Ringkas saja dulu. Nah, itu kan rincian. Saya minta ringkas saja dulu. Itu masih rincian tuh Pak. Ringkas. Ya, tanggal 9. Ya. Kemudian setelah selesai maghrib kita berangkat ke Musdalifah. Ya. Kemudian setelah subuh Musdalifah malam berarti ya? Ya. Ya. Kemudian kita berangkat ke Mina. Ya. Apalagi yang dilakukan tanggal 10? Melempar jumroh. Enggak, tambahan yang lain selain melempar jumroh apa lagi? Tanggal 10 itu. Cukur rambut. Apa yang lain lagi apa? Bapak haji tamattu harus menyembelih apa? Ya, apa lagi yang lain terakhir? Tanggal 10 itu yang mau dituntaskan bisa selesai. Ke Mekah ngapain? Tawaf. Tawaf apa namanya? Tawaf ifadah. Ya. Kalian ada? Setelah tawaf ada apa? Sekalian satu paket. Setelah tawaf. Setelah tawaf nggak boleh makan daging. Setelah tawaf sa'i. Cepat betul mau makan daging. Kemudian tanggal 11 malamnya di mana? 11, 12, 13. Mina. Ya. Apa yang dilakukan di Mina 3 hari? Berapa jumrohnya? Enggak, berapa jumrohnya nih dilempar? Banyak betul 21 jumroh. 3 jumroh. Jumroh apa aja tuh yang 3? Urutan. Yang kecil dulu. Wusto tuh yang menengah.
Sugro kecil, menengah, atau apa yang berakhir haji tadi? Padahal Bang Ujan, insyaallah. Udah pernah haji, Pak? Udah pernah haji? Enggak, Bapak udah pernah haji? Masya Allah. Tebal yang mana? Sama tebal semua? Pilihlah. Yang dua ini yang paling tebal. Oleh dua dong. Oh, Masya Allah. Itu yang mau saya kasih tuh. Iya. Ya, ini ada pertanyaan, langsung aja kita masuk pada pertanyaan. Kapan yang bagus ketika bayar dam sewaktu menunaikan ibadah haji? Kita harus bedakan membayar dengan menyembelih. Ya, kita harus bedakan membayar dengan menyembelih. Kalau membayar untuk haji tamattu itu kapan pun boleh. Sampai di Madinah pun belum ke Mekah, ada pos-posnya yaitu Bank Rojihi, Bank Islam. Ya, atau melalui orang yang amanah. Bisa dibayar sebelum haji. Tetapi yang saya katakan tadi, bedakan untuk memotongnya. Maka memotong untuk wajibnya haji tamattu dengan qiron itu ada 1 ekor kambing saat 1 orang. Maka sahnya dipotong mulai dari tanggal 10. Sama dengan kita memotong hari raya Idul Adha tanggal 10. Apakah 1 hari itu saja? Tidak. Bisa 11, 12, 13 hari tasyrik. Jadi ini kalau pertanyaannya, kalau membayar sebelum haji sudah boleh dibayar. Kalau dikatakan kapan disembelih, maka harus tanggal 10 mulainya dan boleh ditunda sampai tanggal 13. Tapi kasus yang banyak sekarang disembelih misalnya tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 8 atau tanggal 1 Zulhijjah. Bahkan kemarin saya selalu pantau yang ada di KBH Ubudiyah, saya ada di grup ya, sudah saya sampaikan sesuai dengan sunnah. Kemudian ada yang menyampaikan, Ustadz, ada sebagian jemaah haji Indonesia yang mereka disembelih hewan korban dam untuk tamattunya ketika itu kalau tidak salah tanggal 20 atau tanggal 15 Zulqa'dah. Maka ini tidak sah. Tidak sah damnya. Ya, walaupun sudah keluar duit harus beli 1 lagi. Yang harus disembelih tanggal 10 paling cepat. Boleh ditunda 11, 12, 13. Maka ini yang selalu saya nasihati kepada seluruh kaum muslimin, khususnya dari negeri kita Indonesia. Ini ada istilahnya mafia dam, mafia kambing, yang mereka menawarkan harga yang murah dari harga pasaran pada tanggal 10 itu ya. Tidak ada masalah murah harganya, tetapi masalahnya adalah memang seperti itu yang biasanya disembelih sebelum tanggal 10. Yang para jemaah hajinya dibawa ke tempat penyembelihan kambing di Mekah itu, kemudian dikatakan ini hewan korban untuk dam tamattu kita disembelih. Ini tidak sah karena sebelum tanggal 10. Dan ini banyak kasus terjadi setiap tahun, jemaah haji Indonesia banyak yang kena. Ya, khususnya reguler. Makanya saya nasihati dalam masalah ini jangan tergoda dengan tawaran harga kambing yang murah tapi tidak disembelih pada tanggal 10 atau disembelih pada tanggal 14. Ini juga tidak sah. Ya. Ustaz Hasan Al-Basri, beliau berangkat hari ini jam 6 sore jelang maghrib dari Batam pelaksanaan ibadah haji. Siang tadi beliau nelpon saya. Ya. Dia tanyakan masalah yang saya sampaikan tadi. Berarti gimana Ustaz di masalah hewan korban dam itu yang untuk haji tamattu ya, apakah dibayar sebelum tanggal 10? Ya kata saya boleh. Kemudian sembelihannya harus tanggal 10 ya, dan terakhir tanggal 13. Tidak boleh Ustadz atau jemaah yang lain menyembelih sebelum tanggal 10 atau setelah tanggal 13, maka tidak sah.
Ya. Dan inilah yang kita banyak lihat kesalahan dan terjadi setiap tahun. Maka pertanyaan dari Bapak yang pertama yang mengasih kertas, yang bagus ketika bayar dam, ketika untuk haji tamattu, ya, ketika kita sampai di sana ada duit kita langsung aja beli, langsung beli. Ada kalau Bank Roji itu resmi ada nanti kuponnya, dan kalau di Bank Roji di Saudi itu sudah dipantau oleh para ulama besar di sana, ya, disembelih sesuai dengan waktunya, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam sunnah. Kemudian dibagikan juga kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tapi kalau selain dari Bank Rojihi, ya, itu biasanya masing-masing bisa mencari. Tetapi masalahnya tadi main lobby-lobbyan. Siapa yang dahulu mencari jemaah, apalagi jemaah Indonesia kan terbanyak seluruh dunia 200.000 lebih. Coba antum bayangan kalau dapat saja satu orang itu untungnya 5 rial saja sudah berapa? Atau dia dapat merekrut 100 orang, dapat dari satu kambing itu dia dapat 10 real saja, ya sudah 1.000 atau 10.000 real. Dan ini hitung-hitung duitnya, ya, tetapi mereka tidak amanah. Harganya misalnya di pasaran 500 real, tapi dia sanggup kasih kita 350 real, tapi kita ditipunya. Dan ini mafia kambing paling banyak di sana, tertipu, disembelih sebelum hari H. Nah, ini harus hati-hati. Pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, apakah orang yang haji sholatnya diqashar juga bagi penduduk asli? Ya, bagi penduduk asli iya, karena dikatakan, ya, karena mereka sudah masuk Mina, sudah masuk Musdalifah, sudah masuk Arafah, ya, mereka itu di luar Mekah. Jadi ini namanya sudah masuk tempat safar. Walaupun langsung nyambung setelah batas Mekah itu langsung ketemu dengan Mina, dan ini sudah di luar Mekah. Makanya dia terhitung safar. Ya, lagipun Nabi SAW mempraktekannya seperti itu. Makanya seluruh jamaah haji, walaupun penduduk Mekah sendiri, penduduk asli tetap mengqashar salat di Mina, zuhur, asar dan isyanya. Begitu juga ketika berada di Arafah, salat zuhur asarnya diqashar 2 rakaat. Kemudian begitu juga 3 hari yang berikutnya, ya, di Mina juga diqashar zuhur, asar dan isya. Apalagi kita yang datang dari negara lain atau dari daerah Saudi yang lain, yang dekat, tetapi mereka sudah dikatakan, ya, safar dan mereka mengqashar salat. Pertanyaan kedua dari kertas yang sama, Ustaz, siapa yang jualan kambing sebanyak itu atau stoknya kambing? Tidak perlu kita pusing memikirkan stok kambing di sana, bahkan mungkin berlebih. Ya, mereka punya stok banyak. Insya Allah asli kambing, bukan kambing palsu, bukan mainan, ya, bukan kambing-kambingan, tapi asli, ya, dan mudah didapat di sana, insya Allah. Ya, karena banyak juga peternak kambing, sapi, apalagi mereka tahu musim haji. Tahun ini kalau tidak salah saya mendengarkan kemarin terakhir sudah berada di Mekah 3 juta orang. Ya, dan semuanya memang tidak haji tamattu, tapi kebanyakannya. Dan kebanyakannya mereka memang harus, kalau haji tamattu mereka harus menyediakan duit untuk membeli 1 ekor kambing untuk haji tamattu mereka. Selama ini mulai dari ada musim haji sampai sekarang, sampai tahun lalu tidak ada kehabisan stok, enggak ada. Ya, tidak ada kehabisan stok. Dan tidak perlu khawatir. Dan kalau misalnya khawatir, saya bawa kambing lah Ustadz dari Indonesia, boleh, tetapi masalahnya harus bayar tiket pesawat, tempat duduknya khusus kambing. Bayarnya sama dengan orang, ya, karena nggak ada masuk binatang boleh dalam pesawat. Itu masalahnya. Rasulullah SAW membawa kambing dari Madinah, dan beliau naik onta, jalan kaki, dan juga sebagian ada yang naik kendaraan yang lain, ya. Dan dulu belum ada pesawat. Kalau pun kendaraan kita mendapatkan sebagian, misalnya orang Saudi mereka ambil haji Qiran itu,
mereka bawa kambing, mereka masukkan di mobil pickup mereka. Nah, mereka sembelih yang itu. Boleh, tetapi kalau kita dari Indonesia, gimana? Kita berpikir stoknya habis, Ustaz. Enggak ada stoknya habis. Dari mana antum tahu? Sudah disensus. Ya, sudah dihitung berapa kambing di sana. Insya Allah nggak ada yang habis. Jangan khawatir, tidak ada. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum badal haji menurut syariat. Banyak kini anak lihat badal haji seperti tren juga bisnis. Pada badal haji yang diperbolehkan itu seperti apa? Memang ada khilaf para ulama dalam arti badal haji itu boleh. Ada hukumnya dalam Islam yang dikenal dengan hadis subrumah. Ketika dia datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan saya ingin menghajikan orang tua saya. Ya, kata Rasulullah SAW, kamu sudah haji? Belum. Ya, maka haji kamu terlebih dahulu, baru niatkan haji yang kedua untuk ayahmu atau untuk keluargamu. Dari dalil inilah, dari hadis sahih inilah, maka para ulama mengatakan bolehnya menghajikan orang, istilahnya badal. Badal itu artinya mengganti. Jadi seluruh perbuatan haji yang kita lakukan itu pahalanya ngalir kepada dia, tidak kita dapati. Tapi selain dari itu, ibadah sholat kita Masjid Nabawi, Masjidil Haram, zikir kita itu ibadah pribadi, dapat kita pahala. Tapi kalau kita mengkhususkan untuk seseorang, maka kita nggak dapat pahala. Cuman mungkin kalau kita hitung-hitungan bisnis, cuma dapat duit aja. Ya, cuma dapat duit saja. Jadi badal haji itu ada. Tetapi di sini perlu saya nasihati, sebagaimana juga ada mafia kambing tadi, begitu juga banyak juga mafia badal. Ya, yang saya dulu ketika masih mahasiswa di sana, saya haji, saya dapatkan beberapa, mohon maaf, pekerja Indonesia yang bekerja di sana. Mereka bukan penuntut ilmu, bukan mahasiswa di kampus. Mereka banyak nggak ngerti ilmu agama karena TKI. Tapi mereka memanfaatkan situasi ini, ya. Dia tampung dari jemaah haji Indonesia yang ingin membadalkan bapaknya, ibunya ataupun keluarganya yang lain. Satu orang itu mengambil 10 orang yang dibadalkan. Ini tidak sah. Yang dibadalkan itu satu orang. Satu orang yang membadalkan untuk satu orang yang dibadalkan. Akhirnya dia dapat duit banyak, 10. Yang penting apa? Yang penting dia cetak sertifikat, dia tulis namanya, ya, yang akan dibadalkan, dia bagikan. Ini Pak, sudah sah nih sertifikat. Itu bisa saja dibuat. Ya, dan tidak sah dibadalkan itu satu orang membadalkan untuk rame-rame yang akan dibadalkan, nggak boleh, tidak sah. Yang sahnya cuma satu. Ditambah lagi banyak yang badal ini yang tidak ngerti dengan sunnah, ya, tidak ngerti dengan sunnah, banyak prakteknya yang juga salah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, perbedaan hari Arafah Arab Saudi dan Indonesia, Ustaz, apakah puasanya Arafahnya kita mengikuti Arab Saudi jemaah haji wukuf di Arafah atau tetap mengikuti pemerintah kita? Kalau kita lihat sama dengan kejadian tahun kemarin, maka ya ada dua pendapat para ulama, tetap ada khilaf. Ya, memang disebutkan dalam hadis siyam saum yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah kalau di Saudi Arabia sudah jelas, karena itu berkaitan dengan ibadah haji. Maksudnya di sana ada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Adapun di negara-negara yang lain, kalau dikatakan hari Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjahnya. Karena di negara Indonesia, di negara Malaysia, atau misalnya di Amerika, atau misalnya di Eropa, di Afrika, Arafah nggak ada di sana. Kalau orang ingin puasa berarti mengikuti tanggalnya 9 Zulhijjah, bukan Arafahnya. Ya, tetapi sebagian ulama mengatakan, juga membantah pendapat yang tadi, dinamakan puasa Arafah karena berkaitan dengan Arafah di tanah suci. Makanya kita mengambil, kata mereka, kita mengambil puasa hari Arafahnya mengikuti ibadah, mengikuti orang-orang yang melakukan ibadah haji di sana. Saya katakan ini khilaf para ulama, ya, masalah khilafiyah. Tapi saya lebih condong mengambil pendapat sebagaimana banyak para ulama mengatakan, sebagaimana juga puasa Ramadan.
Sebagaimana juga Idul Fitri, masing-masing negara memiliki ru'yah, melihat hilalnya, hilal Ramadan, hilal Syawal. Makanya terjadi perbedaan di beberapa negara Indonesia dan negara yang lain. Sama juga dengan hari Arafah. Nanti berkaitan dengan puasa dengan hari raya Idul Adha. Karena masing-masing negara itu ada hilal Zulhijjahnya, melihat ya awal tanggal 1 Zulhijjahnya ya berbeda-beda. Maka dengan perbedaan ini, maka pendapat yang lebih kuat adalah mengikuti negeri masing-masing, mengikuti pemerintah masing-masing. Tapi tetap saya katakan saya menghargai pendapat yang lain di masalah khilaf ya, yang ingin mengambil puasa Arafahnya pada hari Arafah yang ada di sana. Tetapi kalau saya ditanyakan pendapat saya lebih mendukung, lebih mengambil pendapat mengikuti negeri masing-masing. Ya, berarti kita puasanya tanggal 9 Zulhijjah untuk negeri kita 9 Zulhijjah. Bukan mengikuti Arafah di Saudi, tanggal mereka 9 Zulhijjah di sana. Ya. Maka ini pendapat insyaallah yang lebih kuat dan banyak dalil-dalil yang lain. Bahkan dikatakan oleh Nabi, puasalah kalian dengan puasa kebanyakan kaum muslimin, berarti awal Ramadan. Ya, berbukalah kalian atau Idul Fitrilah kalian dengan banyaknya kaum muslimin yang Idul Fitri, berarti mengikuti pemerintah, sudah jelas kebanyakan mayoritas. Begitu juga kata Nabi terakhir, tambahannya itu sangat jelas lafaz ini adha. Ya, yudhahun yauma yudhahun nas, yaitu kamu menyembelih, yaitu di hari menyembelihnya kebanyakan manusia, itu Idul Adha. Berarti kita mengikuti negeri masing-masing. Ya, tidak mengikuti negeri atau Saudi Arabia dalam masalah puasa ini. Ya, kalau kita mengambil puasa di sana nanti problemnya adalah Anda kapan salat Idul Adha-nya. Itu masalahnya. Enggak ada salat Idul Adha 2 kali. Ya. Dan juga tidak mungkin ditunda. Lagipun banyak dalil-dalil yang menyebutkan para ulama kita untuk menjaga persatuan kaum muslimin, maka kita ikut pemerintah. Tidak ikut, mohon maaf, organisasi tertentu atau komunitas atau ormas Islam tertentu, karena ini namanya sudah kelompok-kelompok. Karena dalam hadis diperintahkan untuk mentaati pemimpin waliul amr. Dalam hadis yang tadi sudah kita sebutkan, mengikuti kebanyakan manusia dari kaum muslimin berarti itu keputusan pemerintah. Ya, dan ini yang lebih tepat dalam puasa hari Arafah, begitu juga dalam salat Idul Adha. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini pertanyaan semuanya dari bapak-bapak atau ada dari ibu-ibu ada? Ini pertanyaan siapa? Yang ingin tahu kertasnya siapa yang nulis? Ya. Ini pertanyaan siapa? Ada dari ibu-ibu nak? Hah? Ini pertanyaan siapa? Bapak. Terakhir pertanyaan siapa? Dapat 4 buku. Yang bertanya maju ke depan. Hah? Oh ya, ya. Kan? 2 orang lagi. Pilih aja sendiri. Bisa. Ya. Total apa? Jangan diambil 2. Berapa Ustaz? 1. Hah? 1, 2. Kalau saya bilang jangan ambil 2 berarti 1. Syukur. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ibu-ibu dari kemarin bilang kami ibu-ibu nggak dapat. Sekarang kita tawari, ada yang mau bertanya nggak? Itu saya tanya ibu-ibu. Masalahnya mic ada belakang nggak? Ada. Ada bu, mic mau tanya langsung. Nulis nggak ada masalah.
Bapak yang menulis pertanyaan tadi ingin menambahkan pertanyaannya untuk lebih jelas, ya, secara langsung tadi barusan yang berkaitan dengan istilah nafar sani, nafar awal, nafar sani. Nafar itu artinya kita bertolak, berpisah dari Mina, ya, dan meninggalkan Mina. Karena Mina 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, kemudian kalau dikatakan nafar awal itu yaitu tanggal 12. Tanggal 12 itu kita sudah meninggalkan Mina menuju Mekah, berarti kita sudah selesai ibadah haji. Namanya nafar awal, awal pertama. Kalau dikatakan nafar sani kita sempurnakan hari 13. Tapi yang perlu intinya di sini sesuai dengan riwayat hadis Nabi dan penjelasan para ulama, ya, orang yang ingin mengambil nafar awal. Saya tanya ibu-ibu dulu, mudah-mudahan ibu-ibu bisa jawab nih, saya kasih hadiah buku. Ibu lempar jumroh di 11, 12, 13 Zulhijjah itu hari tasrif. Kapan dilempar? Waktunya kapan melempar jumroh? Ibu-ibu. Hah? Nanti saya nggak mau dikomplain lagi, nggak dapat, ibu-ibu nggak dapat buku. Saya udah tanyakan nih. Abu ada yang jawab nggak? Akhwat, kapan dilempar jumroh? 3 jumroh itu pada 11, 12, 13. Kapan waktunya? Hah? Memang nggak ada mic di belakang. Hah? Setelah zuhur, setelah zawal. Kita sebutkan tadi berkaitan dengan pertanyaan Bapak, kalau seandainya seorang ingin mengambil nafar awal, tetapi nafar sani lebih sempurna, lebih afdal dan pahalanya lebih besar. Dua-duanya sah. Tapi ingat titik intinya ketika nafar awal nih, coba ya konsentrasi, tanggal 12. Ini 12 Zulhijjah nih. 12 Zulhijjah kita ingin ngambil nafar awal, kita ingin meninggalkan Mina. Tadi syaratnya pertama sekali harus melempar jumroh setelah zuhur. Tanggal 12 itu kita pergi setelah zuhur, kita berangkat dari kemah kita. Lempar jumroh yang 3 tersebut. Sughra, kecil, wusta, menengah, kemudian kubra, aqabah, besar. Siap-siapkan barang kita semuanya, tidak ada lagi tinggal di kemah, berangkat keluar dari Mina. Kapan? Sebelum waktu maghrib. Baru sah nafar awalnya. Kalau kita berkeinginan nafar awal, tapi kita maghrib masih ada di Mina, jangan keluar. Harus selesaikan nafar sani. Harus disempurnakan hari 13. Nggak boleh keluar. Jadi sarannya seperti itu. Dan sarannya maksudnya seperti apa? Batas Mina itu kaki kita dua-duanya udah keluar. Misalnya pas orang azan, kita baru keluarkan kaki kanan kita, kaki kiri tinggal di Mina. Gimana? Ya balik lagi, karena masih ada satu kaki lagi. Apalagi dua-dua kaki kita masih dalam Mina. Ini sudah pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau nafar awal, lihat kaki, masih di Mina, mundur. Sempurnakan hari 13. Kalau mau harus keluar sebelum maghrib. Ini bedanya. Jadi nafar awal, kalau mau keluar harus keluar dari Mina sebelum maghrib. Kalau yang nafar sani aman, nggak ada masalah. Karena memang 13 sampai tanggal 13. Ya, besoknya tanggal 13 kita melempar kecil, menengah, dan besar setelah zuhur. Kapan kita mau keluar dari dari Mina? Ya terserah. Langsung setelah lempar itu, atau ya sudah nyantai dikit setelah asar, silakan. Bahkan mungkin agak terlambat, masih belum juga berangkat setelah maghrib, ya nggak ada masalah juga. Kenapa? Nggak ada tanggal 14 lagi. Ya, nggak ada tanggal 14 lagi. Ya, ngapain Bapak di sana? Nggak ada orang. Orang udah keluar semua dari Mina. Dan saya ingin sampaikan bahwa tempat pelaksanaan ibadah haji Mina, di situ ada tempat lempar jumrohnya yang 3, kemudian ada Muzdalifah, ada Arafah. Ini 3 ini saja. Dan ini semuanya di luar musim haji tidak boleh ada penduduk yang tinggal di situ. Ini mutlak milik
tanah kerajaan Saudi Arabia, dan ini juga tidak diperjualbelikan dan tidak ada satu orang pun yang boleh bangun rumah di situ atau tinggal di situ. Ini kosong semuanya di luar musim haji selama 1 tahun. Cuman ada ketika tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, cuma 6 hari berisi. Setelah itu kosong lagi, nggak boleh ada penduduk satupun. Tidak ada orang yang nginap, tidak ada orang yang membuat rumah di situ, tidak ada orang yang domisili di situ, nggak ada. Ya, makanya itu khusus hanya digunakan untuk musim haji. Ya, ya. Sebenarnya saya tidak lupa. Kalau saya rinci semuanya, 3 jam paling singkat. Saya katakan tadi, kalau ingin rinci 3 jam itu singkat. Ya. Bisa sampai jam 12. Apalagi kalau saya tahapkan satu-satu, tidak ada yang tinggal satupun manasik umrah dan haji, itu sangat banyak. Ya. Gini sajalah. Kalau Bapak nanti sudah jelas, sudah daftar haji, sudah jelas mau berangkat, hubungi saya. Tahun ini misalnya atau tahun 2024 mau berangkat, hubungi saya. Kalau bisa misalnya nanti bergabung dengan KBIH Ubudiyah di Pekanbaru, saya ngisi materi di situ. Tuntas semuanya. Ya, unek-unek, tanya jawab, semuanya insya Allah dijelaskan. Ya, tapi majelis kita ini majelis kajian singkat saja, dan saya diberikan judul, maka saya bilang ini judulnya sebenarnya panjang pembahasannya. Ya, tapi diminta juga untuk jadi ilmu bagi kita, ya seperti itu. Ringkasannya seperti itu kira-kira. Kalau Bapak tanya untuk mengambil batu untuk melempar jumroh, ya bisa ketika sudah kita berada di Musdalifah malam 10, atau nanti sampai pagi itu menjelang sampai lempar jumroh, itu ada batu disediakan di jalan-jalan, bisa kita ambil. Ini ukurannya sebesar ini, ruas jari, tidak boleh sebesar ini, apalagi sebesar ini. Ya, dulu ketika saya haji di waktu mahasiswa dulu kan masih banyak juga kendala-kendalanya. Bahkan ada orang yang melempar jumroh itu dengan sendal, dengan sepatu, dengan batu, dengan payung. Ya, itu berdarah-darah kepala orang semua. Ya, apalagi keyakinan lempar setan. Padahal yang dilemparnya itu jumroh itu. Ya, yang kenanya bukan setan, orang yang di sebelah. Berdarah-darah. Ini pemahamannya salah jadinya. Makanya saya berikan kesimpulan, orang yang beribadah tanpa ilmu atau tidak mengikuti sunnah, banyak sekali kesalahannya. Apapun bentuknya, mau sholat, mau puasa, mau haji, ya, zakat, apapun yang dalam perkara ibadah, zikir, ya. Bagaimana cara kita, sunnah kita dalam menyikapi masuk waktu sholat, maka ketika ini sudah keluar dari sunnah, maka ini kesalahan, maka banyak sekali mudaratnya. Ya, kayak sebab itu kita, ya, dari kajian-kajian yang kita sampaikan ini, kita ingin mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk memahami Islam ini, berilmu dan mengamalkannya 100% dari A sampai Z, dari alif sampai ya, tidak keluar dari tuntunan Nabi, tidak menambah 1% pun dan tidak mengurangi 1% pun. Apalagi 2% kita tambah 5%, 10%, 50% sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ini namanya sudah keluar dari tuntunan Nabi. Nanti tidak jadi ibadah, bahkan jadi dosa. Maka ini harus kita pahami, pelajari, betul-betul dalami. Ya, maka ini yang harus kita pelajari. Ya, maka apapun yang kita ingin melakukan ibadah, maka sebelum ibadah itu sudah kita harus berilmu. Anda mau azan, apa sunnah dalam azan, harus diketahui oleh muazzin. Anda ingin atau Anda imam di satu masjid, imam rawatib, Anda juga harus tahu bagaimana sunnah Nabi menjadi imam. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi seluruh ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam shawab. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat secara umum, dapat dipahami, ya, dan
Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya dan insyaallah semuanya dapat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.